Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santri-santriku semua. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai di semester 2. Nah, pada pembelajaran TIK semester 2 yang pertama ya, kita akan mempelajari tentang perangkat komputer dan macam-macamnya, dan juga cara kerja dari komputer itu sendiri ya. Langsung saja ya, kalian buka buku paket kalian halaman 67 ya. Halaman 67 ya. Seperti yang kita ketahui bahwa komputer itu adalah sebuah teknologi yang bertujuan untuk mempermudah kelangsungan hidup atau aktivitas hidup manusia ya. Komputer juga termasuk alat yang berfungsi sebagai pengolah informasi ya. Nah, informasi di dalam komputer itu disebut data. Nah, data dalam komputer bisa berupa angka, huruf, gambar maupun suara. Nah, tentunya ini sudah kalian pelajari ya di kelas 1. Nah, komputer banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa di sekolah, di kantor, di rumah, dan juga di tempat-tempat umum. Komputer sekarang juga sudah ada di lampu lalu lintas ya. Kemudian ada di mobil, ada di mesin cuci, ada di smartphone ya. Sekarang sudah maju ya, apa-apa sekarang sudah memanfaatkan komputer. Komputer itu sendiri terdiri atas perangkat lunak dan juga perangkat keras. Apa perbedaannya dan juga apa fungsi dari kedua perangkat tersebut, kemudian bagaimana keduanya saling melengkapi. Nah, hari ini kita akan bahas terlebih dahulu tentang perangkat komputer ya. Kalian buka bukunya atau kalian bisa lihat video dari saya ini ya. Di sini ya, komputer terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak. Kalian perhatikan di sini ada komputer meja atau desktop komputer, atau biasa umumnya disebut komputer PC ya. Nah, komputer PC biasanya terdiri dari layar komputer atau monitor, kemudian ini adalah badan komputer, kemudian di sini ada keyboard atau papan ketik, dan yang terakhir ada mouse atau tetikus ya. Nah, jadi gambar di atas ini adalah contoh seperangkat komputer meja atau desktop komputer. Nah, selain komputer meja atau desktop komputer, nah sekarang ini banyak sekali jenis dari komputer ya. Tidak hanya komputer meja saja ya. Sekarang zaman sudah canggih, ada beberapa ini contohnya, ada telepon pintar atau smartphone, kemudian ada komputer tablet atau biasa disebut tablet, dan yang terakhir ada komputer jinjing atau laptop. Nah, ketiganya pada dasarnya dari ketiga jenis komputer ini semuanya terdiri dari hardware dan juga software. Hardware disebut juga perangkat keras, sedangkan software disebut juga perangkat lunak. Pengertian yang pertama ya, atau perbedaan yang pertama, hardware adalah perangkat keras, software adalah perangkat lunak ya. Jadi perangkat komputer ada dua, perangkat keras atau hardware, yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Kita mengulangi kelas 1 dulu ya, kita ingat-ingat kembali. Perangkat keras adalah perangkat mesin yang dapat dilihat dengan mata.
perangkat keras adalah bagian fisik dari komputer. Jadi sebuah perangkat keras itu ciri-cirinya bisa dilihat, bisa dipegang, ya, dan bisa dirasa. Bisa dirasakan oleh tangan kita. Wujudnya itu ada. Itu fisik ya, atau perangkat keras, fisik dari komputer. Nah, contohnya yang sering kalian lihat di komputer, contoh hardware adalah monitor, kemudian ada CD-ROM. Ya, CD-ROM itu atau tempat untuk meletakkan kaset atau cakram ini. Kemudian ada mouse, ada keyboard, ada speaker. Kemudian ada lagi perangkat tambahan, flash drive atau flash disk dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan komputer yang bisa kita pegang, bisa kita lihat, bisa kita raba, itu disebut hardware atau bentuk fisik dari komputer. Nah ini ya, ini ada beberapa contoh hardware atau perangkat keras yang tidak bisa dilihat secara langsung, harus kita lihat lebih teliti. Ada CPU atau Central Processing Unit dan juga memori komputer atau RAM, Random Access Memory. Nah, letaknya kenapa saya katakan harus kita lihat lebih jeli, karena letak dari CPU dan memori komputer ini ada pada badan komputer. Atau kalau dalam laptop itu mesinnya ada di dalam ya, letaknya ada di dalam. Penjelasannya, CPU atau Central Processing Unit adalah otak dari komputer yang bertugas untuk berpikir dalam melaksanakan perintah yang masuk. CPU menangani data yang masuk dan keluar dari komputer. Jadi CPU ini adalah otak utama dari komputer. Kemudian selanjutnya ini adalah memori komputer. Memori adalah penyimpanan data sementara pada komputer. Memori menyimpan data dan program yang sedang digunakan oleh CPU. Jadi memori itu menyimpan data dan program yang sedang digunakan oleh CPU. Ya. Memori disebut juga penyimpanan data primer yang utama. Contohnya, kalau kalian bingung, bisa diibaratkan ini adalah RAM, Random Access Memory. Kalau kebanyakan aplikasi, biasanya di HP kalian akan semakin lemot kalau aplikasinya ukurannya semakin besar. Nah, ya. Jika semakin besar ukurannya, itu akan menyimpan data yang semakin besar pula. Nah, data tersebut tersimpan di RAM atau memori komputer ini, ya, agar bisa berjalan. Ya, ini penyimpanan data primer adalah memori komputer. Kemudian ada lagi penyimpanan data sekunder, ya, yang disebut hard disk. Kalau istilah lain, kalau kalian belum paham, dalam istilah smartphone itu adalah memori internal. Ya, ini penyimpanan data sekunder. Penyimpanan data sekunder akan menyimpan data dan program secara permanen. Contoh penyimpanan data sekunder di komputer adalah cakram keras. Cakram keras itu ya ini ya, HDD atau hard disk. HDD menyimpan data dalam cakram logam yang ada di dalam komputer. Ya, maaf ya, saya ulangi, ini tadi ternyata, tapi kelihatannya kalau ini CD-ROM ya gambarnya ya, tempat dulu meletakkan kaset bulat itu ya. Kalau ini memang benar hard disk. Hard disk gunanya untuk menyimpan data secara permanen. Kalau yang memori tadi
sementara sifatnya, atau RAM tadi sifatnya sementara. Kalau yang data secondary ini sifatnya permanen. Jangan sampai kebalik ya. Selanjutnya adalah perangkat input dan output. Nah, perangkat input itu berfungsi untuk memasukkan data atau perintah. Misalkan kita ingin mengetik. Nah, yang digunakan untuk mengetik apa supaya muncul di layar adalah keyboard. Itu disebut input. Dan juga mouse ini untuk mengarahkan atau untuk memilih menu atau icon yang ada pada komputer ya. Ini yang memberi perintah, keyboard dan mouse. Kemudian output berfungsi untuk melihat atau mendengar hasil kerja komputer ya. Perbedaannya kalau input itu yang memerintah ya, kemudian muncul di layar, hasilnya muncul di layar ya, itu disebut output. Kemudian hasil yang ada di layar tadi bisa kalian cetak juga ya, termasuk output, itu adalah printer. Jadi yang memberi perintah itu adalah mouse dan keyboard ya, perangkat yang memberi perintah, perangkat keras yang memberi perintah itu adalah mouse dan keyboard. Kemudian yang memberi hasil itu adalah printer dan juga monitor. Selanjutnya adalah perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah perangkat yang menghubungkan komputer satu sama lain. Dengan perangkat jaringan kita dapat mengirimkan data ke komputer lain dan terhubung dengan internet. Contohnya sudah familiar ya, modem. Modem itu bisa digunakan untuk berinternet. Selain berinternet, kalian juga bisa memindahkan data dari komputer satu ke komputer lain dengan memanfaatkan modem ini ya. Hardware sudah, selanjutnya adalah software atau perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan kumpulan perintah yang dijalankan oleh komputer. Perangkat lunak ada dua, yaitu perangkat lunak sistem operasi atau OS, operating system, dan yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi. Diingat ya, perangkat lunak ada dua, sistem operasi dan juga aplikasi. Ya, perangkat lunak itu adalah perangkat komputer yang tidak bisa kita pegang, ya, tidak bisa kita pegang secara langsung, namun itu ada. Ya. Contohnya adalah ini ya, sistem operasi. Mungkin kalian masih belum familiar ya, macam-macam sistem operasi, ada Windows, ada kalau di smartphone ada Android, ini ada macOS. Kalau di komputer dari Apple kalau nggak salah macOS ini ya. Nah ini, sistem operasi adalah program yang digunakan untuk mengatur perangkat keras dan perangkat lunak lain ya. Sistem operasi adalah program yang digunakan untuk mengatur perangkat keras dan perangkat lunak lain ya. Contoh sistem operasi antara lain adalah Microsoft Windows, kemudian Macintosh atau macOS ini, kemudian Linux. Linux itu juga sejenis Windows ini ya, operating system dari komputer ataupun laptop. Kemudian ada iOS. iOS itu smartphone ya, smartphone, operating sistemnya Apple smartphone. Kemudian ada lagi Android yang sering digunakan oleh orang Indonesia ini ya, smartphone Android dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau tadi operating system, yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi. Ya, perangkat lunak aplikasi adalah program yang menjalankan fungsi khusus. Jadi setiap program itu diberi perintah khusus ya, memiliki fungsi yang khusus. Seperti halnya memainkan musik, permainan, atau membuat dokumen. Ya, contohnya ini ada Microsoft Word, aplikasi Microsoft Word. Fungsinya untuk
membuat dokumen ya. Kemudian ada lagi Mozilla Firefox, aplikasi yang fungsinya untuk mencari informasi di internet. Kemudian di sini ada lagi Angry Birds, itu adalah aplikasi permainan ya. Kemudian ada lagi aplikasi sosial media, Facebook, Twitter, Line. Kemudian Instagram ya. Kemudian ada lagi aplikasi chat, ada WhatsApp, kemudian Telegram dan lain sebagainya. Itu disebut perangkat lunak aplikasi. Jadi perlu diingat, kalau perangkat keras tadi sesuatu yang bisa kita pegang ya, atau bisa kita raba, ada layar monitor, CPU, kemudian memori, hard disk, mouse, speaker dan lain sebagainya. Kalau yang perangkat lunak atau software itu sesuatu dari bagian komputer yang tidak bisa kita pegang, namun bisa dilihat. Ya, contohnya ada operating system dan juga perangkat lunak aplikasi. Contoh-contohnya ini ada Microsoft Word, Mozilla. Kalau operating system ada Windows, Android, macOS, iOS dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini ada informasi tambahan bahwa selain hardware dan software, komputer juga memerlukan brainware. Apa itu brainware? Brainware adalah manusia yang menggunakan komputer, atau istilah lainnya adalah pengguna atau user. Jadi komputer ini tidak bisa dioperasikan tanpa adanya brainware atau user. Gitu ya. Ini perbedaannya. Nah, perangkat keras, perangkat lunak, bagian fisik. Kemudian ini berisi kumpulan kode, membuat komputer bekerja. Kemudian ini ya, kalau hardware itu diciptakan atau dirancang oleh para insinyur. Kemudian kalau software itu dirancang dan ditulis oleh programmer. Kenapa ditulis? Karena software itu berisi kode ya, harus menulis kode. Jadi bahasa komputer itu berisi kode-kode atau bahasa biner. Nah, contoh dari hardware ya, ada layar, keyboard, mouse, scanner dan lain sebagainya. Kalau contoh software ada aplikasi foto ya. Mungkin kalian ini yang lebih tahu ya, program pengolah kata dan online game. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Itu ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila tidak ada pertanyaan silahkan, bila ada kesulitan silahkan bisa chat saya ya. Bisa chat Ustadz Rukan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.